Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semua. Ketemu lagi di Halim Channel ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang komponen pompa air ya, komponen pompa air dan fungsinya. Ya, pembahasan komponen dan fungsinya ini dilatar belakangi karena ada salah satu siswa ya yang ingin belajar lebih dalam tentang pompa air. Jadi kita buat video kali ini pembahasan tentang komponen-komponen pompa air, khususnya pompa air untuk rumah tangga. Di sini saya buatkan sampel ya, sampel yang memang saya hilangkan identitasnya supaya tidak ada keperpihakan salah satu model atau merek ya. Jadi ini hanya sebagai contoh saja ya, sebagai contoh pompa air rumah tangga itu seperti ini. Nah, besar kecilnya nanti sama saja ya, merek apapun sama saja, bagian-bagiannya sama. Oke, langsung saja kita mulai dari sini ya, bentukannya seperti ini. Pompa air itu seperti ini ya. Jadi ini tipenya ini manual karena nggak ada sistem otomatisnya. Ya, secara umum pompa air ini dibagi menjadi dua ya. Dua bagian. Jadi bagian motornya, di sini bagian motornya, dan di sini adalah bagian pompanya itu sendiri. Ya, motornya ini sebagai penggeraknya, penggerak pompanya agar bisa berputar. Karena memang pompa air itu kan dari energi listrik menjadi energi putar itu ya. Nah, energi putar ini yang membentuk sebuah tekanan, gitu. Fluida, ya, tenaga fluida, tenaga tekanan. Nah, pertama kita akan mengenal bagian per bagiannya ya, dari bagian pompanya dan bagian motornya. Di sini kita akan pertama kali untuk mengenalkan bagian pompa. Bagian pompa sudah terlihat sekali secara fisiknya ya. Ini adalah pump bodinya ya, atau biasa disebut pump casing ya, atau rumah pompanya. Nah, rumah pompanya ini, di bagian rumah pompa ini terdiri dari ada bagian hisap atau biasa disebut inlet, dan ini bagian dorongnya, lubang dorong atau outletnya. Ya, jadi ada saluran hisap dan saluran dorong. Nah, di sini adalah lubang untuk pemancingan. Jadi pompa ini sebelum dinyalakan dia harus terisi air. Nah, untuk mengisi airnya melalui lubang pemancingan ini. Lalu di sini ada tutup impeller ya, di dalamnya isinya impeller. Nanti kita buka. Ya, langsung saja kita buka. Untuk membukanya ya, kita perlu kunci pas ataupun kunci shock ya, seperti ini. Ya, kunci pasnya. Tiga pot ini kita lepas. Ya, untuk melepas covernya ini bisa menggunakan obeng minus ya. Nah, ini adalah cover ya, atau tutup impeller. Dan di sini ada impeller atau biasa disebut kipas pompanya ya. Jadi ini tutupnya, dan tutup ini memiliki ring ya, o-ring atau sealnya ya, o-ring. Tujuannya supaya tidak bocor. Kemudian di sini impellernya ya, kita bisa menggunakan namanya tracker ya. Ini sudah biasa kita kenalkan. Untuk melepasnya, nah ini adalah impellernya ya. Impeller ini fungsinya untuk merubah energi ya menjadi energi putaran ya, menjadi energi tekanan ya. Jadi fluida itu ya diputar sehingga menjadi tekanan. Impeller ini ya. Kemudian di sini ada seal ya, mechanical seal. Kita buka snap ringnya, di sini ada snap ring. Nah, ini snap ringnya. Nah, untuk membuka seal ini ya, kita buka dulu pump bodinya. Tidak perlu dicongkel ya, jangan dicongkel seperti ini karena itu bisa berakibat pecah sealnya. Jadi harus dilepas pump bodinya saja ya. Ada 3 pot ini dilepas saja. Nah, setelah terlepas ya, kita gunakan obeng minus lagi untuk melepas pump bodinya dari motor ya. Nah, ini usahakan tegak lurus supaya sealnya tidak robek. Tarik saja seperti ini, tegak lurus ya. Nah, setelah ditarik bisa terlepas pump bodinya, dan ini bisa dilepas mechanical seal ya, mechanical seal ya.
Dan inilah pump bodinya ya. Pump bodinya itu ada inlet, outlet. Di sini adalah rumah impellernya. Ya, rumah impellernya ada lubang shock, lubang dorong. Bagian pompa ya, oke, kita geser ke sini. Ya, ini bagian pompanya dan selanjutnya adalah bagian motornya ya. Ini adalah bagian motornya. Ya. Antara motor dan casingnya di sini ada namanya water deflector ya. Tujuannya untuk menghindari ketika bocor ya, supaya airnya tidak langsung masuk ke bagian motor. Tujuan dari water deflector. Nah, untuk melepas ini dari belakang ya. Ini adalah tutup kipas ya, kipas pendingin. Di sini ada pendingin motornya ya. Nah, ini kipasnya untuk mendinginkan motornya ya, supaya panasnya tidak melebihi dari panas yang diizinkan. Lalu kita lepas covernya. Lepasnya ini ada kaitnya ya, yang bisa kita lepas. Nah, ini adalah cover motornya ya, cover bagian belakang. Kemudian di sini ada wave ringnya ya. Ini tujuannya untuk menyeimbangkan bearingnya secara paralel vertikal terhadap shaft. Dan di sini ada bearing. Nah, ini namanya coil ya, atau gulungan. Nah, di sini unit ini disebut stator dan yang berputar ini namanya rotor ya. Ini adalah rotor dan ini adalah stator. Kemudian di sini ya ada kapasitor ya. Kapasitor dan kabel power. Jadi stator, rotor, ya rotor ini terdiri dari rotor core, ada bearing, ada shaftnya ya. Ini shaftnya. Biar enak ya. Ini shaftnya, ini bearing, ini rotor core-nya. Ya bearing depan, bearing depan, bearing belakang. Ini yang jadi berputar ya. Karena adanya magnet yang dihasilkan dari coil. Coil stator ini ada kapasitornya. Nah, kapasitor ini berfungsi sebagai running dan juga starting ya. Jadi untuk mengawali putaran dan juga untuk running ya, fungsi dari kapasitornya. Nah, di stator di sini ada pengaman namanya thermal protector ya. Thermal protector ini ketika panasnya mencapai yang distandarkan ya, yang diizinkan, dia akan mati. Ya, kalau dia sudah dingin ya 80 derajat, dia akan nyala. Ya, ini fungsinya pengaman. Yaitu ya bagian-bagian untuk motor dan cara melepasnya sangat simpel sekali dan mudah yang bisa dilakukan oleh siapa saja ya, pemula. Ini covernya di sini ya. Saya pisahkan seperti ini. Jadi ini adalah bagian pompanya dan ini adalah bagian motornya ya. Biar urut begini ya. Oke. Oke, jadi seperti ini ya. Kalau kita bongkar komponen-komponennya jadi bagian pompanya dan ini adalah bagian motornya sebagai penggerak pompanya.
pompa apapun itu ya, untuk pompa jenis ini sama ya, merek apapun sama, cuman mungkin bentuknya aja yang berbeda, tapi komponen-komponennya sama. Ini rumah pompanya ya, atau casing pompanya atau pump bodinya, ini impellernya yang berputar, ini tutup impellernya, kemudian ini start rotornya, dan ini statornya, ada kapasitor ya, ada kipas pendingin ya. Itu komponen utamanya seperti itu ya. Detailnya ada perintilannya ya, kayak baut ya, baut kemudian karet seal, itu semuanya standar ya, baik pompa apapun, mereknya apapun, secara struktur sama ya. Cara bongkarnya juga begitu ya, dari depan pompanya dipisah, kemudian motornya secara terpisah ya. Ada yang bagian motor itu dibagi ya, cover belakang dan cover depan, dia bisa terpisah ya, contohnya yang punyanya Shimizu ya. Itu dari saya pengenalannya. Untuk pemasangannya ya, pemasangannya kebalikannya tadi ya, jadi ini dipasang lagi, dimasukin ya. Ya, pemasangan sudah berhasil ya. Urutannya seperti itu tadi memasangnya. Jangan sampai ada suara berisiknya ya. Ini artinya sudah mulus ya suaranya. Berhasil. Seperti itu ya. Cara bongkar dan pasangnya dan mengenal komponennya. Ya, semoga video ini bisa buat untuk belajar dasar. Terima kasih.